بسم الله الرحمن الرحيم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pujian tidak henti-hentinya kita memuji kehadirat Allah terhadap taufik dan inayahnya, sehingga Allah pada kesempatan yang berbahagia ini Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kita nikmat. Di antaranya adalah kita hadir untuk mewarisi dari warisan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Dikarenakan Rasul kita sallallahu alaihi wasallam lam yuwarithu dinaran wala dirham. Rasul kita sallallahu alaihi wasallam tidak pernah mewarisi dinar dan tidak pernah mewarisi dirham. Akan tetapi Rasul kita sallallahu alaihi wasallam mewarisi ilmu. Semoga dengan hadir kita di tempat ini kita bisa mewarisi dari warisan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Selawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau, dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, tema kita pada malam hari ini tentang siapa bilang ilmu waris itu sulit. Kalau kita lihat, memang kalau kita belajar di Indonesia kadang-kadang Masya Allah ilmu waris itu sulit sekali. Tapi Masya Allah ketika kita di luar untuk motivasi syabab-syabab di sini ini sebelum menikah, Masya Allah kalau kita belajar di sana ada metode-metodenya ternyata. Dan betul saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ilmu waris ini sangat mudah sekali. Karena kenapa? Karena kalau kita melihat bagaimana Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita salat. Tapi kalau kita melihat lagi, buka Al-Quran safhah demi safhah, ternyata kita tidak menemukan di dalam Al-Quran solat zuhur itu 4 rakaat, solat maghrib itu 3 rakaat, tidak ditemukan dalam Al-Quran. Tapi ada perintah solat. Makanya kalau ada orang yang mengatakan, oh saya cukup dengan Al-Quran saja, nggak perlu sunnah itu. Masih kenal itu? Siapa mereka? Qur'aniun. Iya, nggak cukup. Kalau nggak cukup, tanyakan ke orang tersebut, kamu sholat berapa rakaat? Kalau dia bilang saya sholat 4 rakaat, coba cari dalam Al-Quran di mana, nomor berapa, nemukan atau tidak? Ternyata tidak ditemukan kecuali dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu pula zakat. Allah perintahkan kita untuk zakat, akan tetapi kita tidak nemukan kalau orang mempunyai 83 gram emas sebesar itu, kalau sudah sampai nisab, berapa nisabnya? 83. Adakah di dalam Al-Quran? Kita tidak nemukan dalam Al-Quran, tapi kita nemukan dalam hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, satu-satunya pembahasan yang Allah langsung terangkan dalam Al-Quran secara mendetail, apa itu? Ilmu waris. Satu-satunya. Oleh karena itu saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah langsung yang terangkan dalam Al-Quran,
Allah langsung yang bagi dalam Al-Quran, dan bagian-bagiannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Quran. Kenapa Bapak-bapak? Dikarenakan masalah harta ini masalah yang sangat besar, dan Allah lebih tahu tentang manusia. Kita ini Allah yang menciptakan, dan Allah tahu kebutuhan kita. Makanya Masya Allah Subhanahu wa taala ciptakan ada laki-laki, ada wanita. Coba di dunia ini diciptakan laki-laki saja, nggak ada wanita. Gimana nasib kita, Pak? Makanya Allah Subhanahu wa taala firmankan, "Walaula fadlullahin nas ba'dhum li ba'din lafasatil ard." Kalau seandainya di dunia ini tidak ada yang berlawanan antara laki dan wanita, maka dunia ini akan hancur. Coba bayangkan kalau di dunia ini orang kaya semua. Ada nggak yang kerja di pabrik? Nggak ada. Makanya saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Jalla Jalaluhu, bahwasanya Allah yang langsung bagi di dalam Al-Quran mengenai ilmu waris ini. Kenapa? Dikarenakan ini berkaitan dengan harta. Coba bayangkan saudaraku, ada kalau suaminya meninggal, ini khusus ibu-ibu ini, suaminya meninggal, dia punya anak kecil, yang ngambil harta suaminya semuanya siapa? Istrinya. Dia katakan, toh hasil suamiku. Ingat, ntar kita akan bahas bagaimana harta itu yang sebenarnya. Karena di situ kalau dia punya anak, anaknya masih dalam keadaan bayi, berarti belum balik anaknya itu, kemudian bapaknya meninggal dunia, itu namanya yatim. Yatim itu adalah seseorang yang hilang penaungnya. Siapa penaungnya? Bapaknya. Terus kalau hilang ibunya gimana? Maksudnya meninggal ibunya. Apakah dinamakan ya piatu? Tidak dikenal dalam Islam piatu. Adanya apa? Yatim saja. Jadi jelas Bapak yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya Allah yang langsung menerangkan ini di dalam Al-Qur'an. Terus rumusnya berapa sih? Ada rumusnya. Saya akan terangkan, saya minta izin, ya, saya akan nulis. Oh, pakai ini ya. Ada rumus di dalam Al-Qur'an. Dan Bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, coba buka Al-Qur'annya. Allah Subhanahu wa taala terangkan di dalam surat keempat ayat 7, kemudian 11, kemudian 12, kemudian 176. Ini rumusnya. Sekali lagi, rumus di dalam Al-Quran yang Allah SWT tentukan di dalam Al-Quran, surat keempat ayat 7, 11, 12, 176. Ini rumusnya. Ntar nyatetnya, saya butuh telinganya aja dulu. Nah, ini kita belajar kayak gini, butuh telinga dulu baru apa? Nyatet. Ya, baik. Rumusnya surat keempat ayat 7, 11, 12, 176. Ini rumus yang baku, tidak pernah berubah. Yang pertama, Allah SWT tenangkan di dalam surat keempat. Surat keempat ini surat apa? Surat An-Nisa. Baik. Coba bacakan satu orang. Artinya saja, nggak apa-apa. Surat keempat ayat 7. Betul nggak Allah SWT bagi di dalam Al-Quran bahwasanya warisan ini Allah yang langsung bagi dalam Al-Quran? Betul atau tidak? Coba, siapa yang baca? Silakan. Bagi laki-laki ada hak bagian dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Stop. Allah terangkan, bagi laki-laki ada warisan
yang apabila orang tuanya meninggal dunia, berarti ini laki-laki tulen. Berarti kalau setengah laki, setengah perempuan, laki-laki atau enggak namanya? Dibahas dalam ilmu fikih nih Pak. Mau setengah-setengah atau apa? Laki-laki tulen. Ini Allah sebutkan. Makanya bunyi dari ayatnya tersebut disebutkan oleh Allah lirijal. Bagi siapa? Laki-laki. Namanya laki-laki itu dalam bahasa Arab rajul. Berarti itu adalah laki-laki. Berarti ada laki-laki tulen. Makanya sebagian para ulama mengatakan bahwasanya kalau setengah-setengah, bukan laki, bukan perempuan, apa namanya ini Pak? Apabila ada yang punya anak seperti ini, wa'iyadzubillah, maka sebagian para ulama mengatakan tidak ada warisan baginya. Bahkan dibilang bahwasanya dia hanya mendapatkan setengah dari bagian laki-laki. Yang dapat siapa? Laki-laki tulen. Yakin di sini semua laki-laki tulen Bapak ya? Masya Allah. Ada kesempatan nih berarti Pak. Lirijal, bagi laki-laki. Terus dibacakan lagi. Dan bagi perempuan ada hak bagian pula dari harta peninggalan kedua orang tua dan kerabatnya. Berarti wanita juga sama. Wanitanya asli, nggak setengah-setengah. Ada nggak wanita yang setengah-setengah Pak? Ada wanita yang setengah. Ini sama. Makanya Allah SWT terangkan dalam Al-Quran, bagi laki-laki ada bagiannya, bagi wanita ada bagiannya. Berarti betul ya, Allah yang menyuruh bagi atau tidak? Allah yang langsung menyuruh bagi, bahwasanya kalian bagi laki-laki dapat bagiannya, kalian bagi wanita kalian dapat. Ini namanya apa? Namanya pembagian warisan yang Allah langsung bagi di dalam Al-Quran. Terus? Baik sedikit atau banyak menurut bagian yang telah ditetapkan. Baik sedikit maupun banyak. Yang namanya warisan itu, saudara-saudara pendengar Allah Subhanahu wa taala, semua harta peninggalan dari yang meninggal dunia. Orang yang wafat tadi itu, walaupun sedikit maupun banyak, tetap itu warisan. Walaupun sendal jepitnya juga. Baju dalamnya juga. Maaf ini kalau dia punya kolor, itu juga. Itu warisan. Makanya kalau kita di kampung-kampung kita dulu, kalau ada orang yang meninggal dunia, kebiasaannya diapain Pak? Bajunya, kemudian ya topinya disedekahkan ya Pak ya. Ini tidak boleh. Kenapa? Dikarenakan itu ada hak warisan. Hak waris. Makanya bahwa pendapat Allah SWT bahwasanya yang namanya warisan itu banyak maupun sedikit tetap dibagi. Tetap dibagi. Nah, cuma apa? Sendal jepit aja kok dibagi. Berbicara entar Bapak-bapak, entar mau sedekah dan tidaknya terserah. Karena kenapa? Kalau sudah dibagi, maka Allah SWT menerangkan di dalam surat keempat ayat 13. Ya. Surat keempat ayat 13. Kemudian kalau tidak mau, maka dijelaskan dalam surat keempat ayat 14. Berarti 13, 14. Coba dibaca. Kalau enggak mau bagi. Yang 13? Itulah batas-batas hukum Allah. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasulnya, dia akan memasukkannya ke dalam surga-surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Stop. Allah katakan bahwa kalau kalian bagi sesuai yang Allah mau, maka ganjarannya adalah surganya Allah khalidina. Kalau tidak mau bagi sesuai yang Allah mau, maunya apa? Maunya dia sendiri, maka apa? Maka Allah katakan apa? Di dalam surat ayat ke-14, dan barang siapa mendurhakai Allah dan Rasulnya dan melanggar batas-batas hukumnya, niscaya Allah memasukkannya ke dalam api neraka.
Allah akan terangkan ini Bapak-bapak. Enggak main-main. Karena Al-Quran ini 1400 tahun yang lalu sampai sekarang enggak pernah berubah. Al-Quran yang kita baca ini 1400 tahun yang lalu sampai sekarang enggak pernah berubah. Berarti menerangkan tentang bagaimana pembagian waris itu sendiri. Kalau kita tidak membagi sesuai yang Allah mau, terkena. Kalau yang Allah mau, terkena juga. Ingat, kalau kita tidak membagi sesuai yang Allah mau, pertama, ancamannya apa tadi? Yang bilang masuk ke neraka itu siapa? Bukan saya ya. Bukan saya yang bilang, Allah yang bilang langsung dalam Al-Quran. Kalau Allah yang langsung bilang dalam Al-Quran, kira-kira ada yang berani bantah? Makanya warisan ini Bapak-bapak, siapa yang bagi? Allah langsung. Karena apa? Tidak mungkin ada orang yang berani bantah. Kalau hadis, mungkin aja bilang, oh hadisnya dhaif, betul nggak? Oh iya. Oh hadisnya maudhu, bisa aja orang bilang seperti itu. Tapi Al-Quran ada nggak yang bilang dhaif? Berani bilang seperti itu, bermasalah orang. Makanya ya Allah langsung turunkan dalam apa? Dalam Al-Quran. Jelas rumusnya sekarang? 7 11 12 176. Kalau bagi sesuai dengan yang Allah mau 13. Kalau tidak mau bagi sesuai dengan yang Allah mau, mudah kan Pak? Sulit nggak? Tinggal ngapal nomor saja kok. Iya. Tinggal antum cari, oh ini loh dalilnya, betul. Cari dalilnya. Kalau kita berbicara mengenai warisan, dan itu, apa sih arti warisan itu? Warisan itu, saudara-saudara yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, adalah perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Sekali lagi, perpindahan hak kepemilikan. Berarti yang pindah ini ada orang yang meninggal dunia, ya. Kemudian dia ada hartanya. Ada orang yang punya harta, ada orang yang nggak punya harta, meninggal dunia, ada nggak warisannya? Dia meninggal, nggak punya apa-apa, ada nggak warisannya? Gimana mau dibagi? Nggak ada warisan, nggak ada hartanya. Yang ada itu yang ada hartanya. Makanya definisinya adalah perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang masih hidup. Jelas ini definisinya? Jelas nggak? Jelas. Baik. Jadi apabila seseorang misalnya ada keluarga pergi ke Balikpapan dari Samarinda, suaminya, istrinya, anaknya 2. Qadarullah di jalan tabrakan, istrinya meninggal langsung di tempat. Suaminya koma, dibawa ke rumah sakit, meninggal di rumah sakit. Anaknya recet-recet, ternyata suaminya punya duit 20 miliar. Baik, yang saya tanyakan di sini Bapak, istri dapat nggak warisan dalam contoh ini? Dapat? Dapat atau tidak? Yakin semua yang dapat? Kasihan kan istri? Ntar marah-marah di belakang. Dapat atau tidak? Ini beda 1 detik aja Pak. Nih, istri meninggal dulu, baru suami. Ternyata istri tidak dapat. Makanya Bapak mendapatkan
Sementara kalau antum mau menghitung waris, jangan apa? Tarik yang dulu meninggal baru ke antum, jangan. Karena apa? Yang dulu berlalu. Jelas itu? Jadi perpindahan hak kepemilikan dari orang yang meninggal dunia kepada ahli waris yang apa? Yang masih hidup. Kalau sudah meninggal dunia, selesai urusannya. Makanya tanyain dulu. Kalau ada orang yang meninggal dunia mau bagi warisan, tanyain dulu siapa yang meninggal duluan. Oh, yang meninggal duluan ini berarti walaupun dia hakikatnya ahli waris, tapi dia tidak dapat. Karena apa? Meninggal duluan. Jelas ini? Baik. Kemudian berbicara mengenai warisan ini, Bapak dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila ada orang meninggal dunia, apa yang harus pertama kali dia selesaikan? Apa yang harus diselesaikan? Pertama, pengurusan jenazahnya. Walaupun boleh dengan harta orang lain nggak jadi masalah, tapi ya dengan hartanya dia tadi ini, yang warisannya tadi ini dikasih ke dia. Makanya ada orang yang meninggal dunia, sekaya-kayanya orang tetap dia dibalut seperti lontong itu, betul nggak? Iya, sekaya-kayanya dia. Makanya kalau ada orang yang meninggal dunia, pasti apa? Pasti diselesaikan dulu ini pemakamannya. Kalau di sini beli kuburan nggak Pak? Beli juga ya? Oh, sudah mulai beli kuburan ini, Masya Allah. Saya tahunya di Jakarta ada yang beli kuburan. Sini beli ya? Berarti beli kuburan itu dipakai duit siapa dulu? Duit orang yang wafat ini. Selesaiin dulu itu. Kemudian selanjutnya kalau sudah selesai itu, baru selesaiin apa? Utangnya. Dan ntar kita akan bahas pelan-pelan. Warisan itu ada yang enak, ada yang sakit. Oh, jangan bilang warisan itu enak semua. Ada yang enak, ada yang sakit. Yang enak tadi itu, maafin, bapak meninggal, dia meninggalkan 20 miliar, antum anak satu-satunya laki-laki. Ya. Bapak antum punya saudara banyak. Misalnya nih. Si A meninggalkan 20 miliar. Yang banyak aja Pak ya. Meninggalkan 20 miliar. Ternyata dia punya anak laki-laki satu. Dia punya saudara kandung semua itu. Ada ini laki-laki semua. 20 miliar Pak. Pertama, semua ahli waris boleh pada datang semua Pak. Undang semua makan. Baik saudara-saudaranya bapak, undang semua. Pas pembagian waris, yang dapat siapa Pak? Ini saja, yang lain gimana? Selesai minum kopi, suruh pulang. Ini baru permulaan kita hitung nih Pak. Iya. Makanya kalau antum punya anak laki-laki, Masya Allah. Berarti kalau belum punya anak laki-laki gimana? Tambah lagi. Iya, sah. Kalau belum gimana? Tambah lagi. Terus kalau nggak bisa gimana? Itu ada ibu-ibu. Yang jelas warisannya itu si fulan kalau meninggal dunia, maka yang dapat adalah ahli warisnya. Enak ya Pak ya? 20 miliar langsung dapat. Baik. Tapi kalau utang bapaknya 20 miliar, habis. Nah ini kebalikan ini Pak. Utangnya 20 miliar. Undanglah saudara-saudara semua. Ini. Baik, presentasi di situ tuh.
Yang kabur siapa ini? Yang kabur siapa? Saudara-saudaranya, bapak-bapak, saudara-saudara bapaknya kabur. Kenapa? Waduh, 20 miliar ya. Kamu ajaklah katanya. Ini bapak. Namanya warisan itu ada yang enak, ada yang sakit. Yang enak tadi itu meninggal bapak, dia anak laki-laki satu-satunya, warisan dia semua. Tapi kalau meninggal dunia, ternyata ninggalin duit 20 ninggalin utang 20 miliar. Setelah meninggal dunia, yang warisin utang siapa? Iya, makanya maaf ini, anak itu nggak boleh pura-pura bego, nggak boleh. Wah, itu urusan bapak aku katanya, bukan urusanku. Iya, bapak saya. Pas giliran apa? Dapat 20 miliar apa kata dia? Oh, itu bapakku itu. Ini bedanya ini antara itu dan ini. Makanya Allah SWT selesaikan dulu ya utang bapaknya. Diambil dari mana? Dari warisan bapaknya. Kalau tidak ada, berarti yang tanggung jawab itu anaknya. Baik itu kalau di dunia nih. Tapi kalau anaknya nggak mau bayar di mana? Di akhirat, bapak-bapak. Tetap urusan yang namanya utang itu sampai akhirat. Kalau bapaknya nggak bisa bayar, berarti utangnya tetap itu sampai akhirat. Makanya Rasul kita Shallallahu Alaihi Wasallam terangkan bahwasanya apa? Ada namanya rajulun muflis. Dia bawa pahala besar, semua dia bawa. Ternyata dulu pernah punya utang kepada si fulan, pernah nyakitin si fulan. Datang mereka ngambil semua. Sampai dia nggak punya pahala lagi, orang pun masih datang. Ternyata orang tersebut minta pahala orang tersebut, sampai orang tersebut apa? Nggak punya pahala, dilempar kemana? Api neraka. Makanya bapak, jangan biasakan utang. Ini masya Allah, punya gaji 20 juta, tapi kalau ngambil motor pasti utang, betul nggak? Ini kebiasaan nih. Dan kalau ada orang yang sering utang, kadang-kadang apa? Kadang-kadang paling susah ngembaliin. Ini penyakitnya. Pas mau ditagih, masya Allah, bilangnya afwan. Iya, sering itu pak. Iya. Pas giliran utang, masya Allah, ngemis-ngemis dia. Pas giliran apa? Giliran mau ditagih, dia bilang apa? Afwan. Marahan dia. Ini masalah di sini. Makanya jangan biasakan hidup kita dengan utang. Walaupun boleh, ya. Baik. Jadi jelas selesai utang. Selesai itu, utangnya selesai, berarti selesaikan selanjutnya apa itu? Wasiat. Ada orang, masya Allah, saking sayang sama istrinya, sama anaknya. Ntar ya, kalau aku meninggal dunia, itu tanah yang di Menteng itu tuh buat kamu ya, tapi ntar ngambil ya setelah aku apa? Meninggal dunia. Kata dia. Itu tanah yang di mana di sini? Nggak tahu di mana di sini. Belum pakai gitu ya. Itu buat apa? Buat anakku nomor 2. Tapi ngambilnya ntar ya, kapan? Setelah meninggal dunia. Boleh atau tidak? Pertama, pertama kalau Allah SWT, yang namanya wasiat ini, syaratnya ada 2 kata para ulama. Dan sesuai dengan hadis Nabi kita Muhammad SAW, yang pertama, tidak boleh bagi ahli waris. Ntar kita akan terangkan Pak ya, siapa-siapa ahli waris. Tidak boleh bagi ahli waris. Makanya kata Rasulullah SAW, ya, la wasiat lil waris, tidak ada wasiat bagi ahli waris. Berarti kalau dia bilang tadi itu di Menteng itu buat istriku ya, tapi ntar ngambilnya kapan? Setelah aku meninggal dunia. Meninggal dunia, kira-kira wasiatnya dijalani atau tidak? Nggak boleh dijalani. Dulu sudah nulis wasiat itu, nggak bisa.
Karena apa? Tidak ada wasiat bagi ahli waris. Adanya apa? Warisan. Enak dong dia kalau udah dapat wasiat, dapat warisan, enak sekali. Makanya Allah SWT terangkan bahwasanya apa? Yang namanya warisan ini bagiannya, wasiat itu Rasul kita SAW terangkan. Ini syarat yang pertama. Syarat yang kedua bagi wasiat ini, ada orang dia sentimen sama istrinya dan sama anaknya. Ntar kalau saya meninggal dunia, 20 miliar di bank itu diambil sama istri saya. Kalau istri saya ngambil, ntar apa? Dia nikah lagi, dia yang enak, saya yang kata dia kan? Iya. Meninggal gimana? Udah. Ntar kalau saya meninggal dunia, 20 miliar itu catat langsung. Saya wasiatkan itu harta saya. Semuanya dihitung 20 miliar. Ntar kalau saya meninggal dunia, saya mau sedekahkan langsung ke Masjid Bintang Sunnah. Ini ada takmirnya di sini. Terima tuh Pak? 20 miliar, terima atau enggak? Wah, mumpung katanya ya. Itu enggak boleh. Walaupun sudah berwasiat seperti itu, karena apa? Karena Nabi kita Muhammad SAW menjelaskan bahwasanya tidak boleh lebih dari sepertiga, wasudusu katsir. Bahwasanya sepertiga itu sudah banyak. Jelas ini? Ya. Baru pembagian waris. Dan orang bisa dapat warisan itu Bapak dengan dua cara. Mudah-mudahan ya cepat cepat bisa dengan dua cara. Yang pertama karena pernikahan. Yang kedua karena nasab keturunan. Yang pertama karena pernikahan. Contoh, ada laki-laki umur 80 tahun, kaya, punya perusahaan, Masya Allah. Nikah dengan umur 19 tahun, ada nggak ya Pak? Ada nggak? Contoh saja ini, contoh ekstrim Pak. Iya. Nikahnya kan yang syar'i itu Pak, laki-laki dan wanita kan dipisah. Akadnya laki-laki di sini, wanitanya di rumah. Kalau yang dasar itu kan dua-duanya taruh di situ, habis itu ditudung kayak di gereja itu. Iya nggak syar'i ini. Saya sah, tapi masalahnya itu ini bukan syar'i. Yang syar'i itu ya laki-lakinya sama apa? Sama saksi-saksinya di sini. Di mana? Dipisah. Misalnya akad. Saya nikahkan fulan dengan fulana dengan mas kawin sekian tunai. Masya Allah. Bapak ini yang umur 80 tahun ini dapat umur 19 tahun Pak. Kebayang tuh Pak. Ini yang apa? Yang jomblo-jomblo jangan nikah dulu sih. Jelas ini umur segitu. Masya Allah. Saking senangnya si bapak ini. Masya Allah. Jantungan dia. Masya Allah ini Pak. Meninggal di tempat. Saking senangnya. Meninggal di tempat. Dia ninggalkan tadi perusahaan, duit banyak. Yang saya tanyakan di sini Bapak, istrinya dapat warisan atau tidak? Dapat atau tidak? Belum dicoret. Belum diapa-apain. Tahu nggak dapatnya berapa Pak? Dapatnya bisa, kalau orang ini nggak punya anak, dia bisa dapat seperempat. Kalau punya anak dapat 1/8. Itu kalau nggak punya anak berarti seperempat dari hartanya. Oh enak ya Pak ya. Belum diapa-apain, dapat atau tidak? Bapak-bapak ini sedikit bunyinya kalau mau dapat yang namanya itu. Iya. Pas giliran apa namanya itu dapatnya dia, betul gitu kan. Pasti bilang seperti itu. Tapi yang jelas dapat atau tidak? Dapat. Walaupun belum dicolek, dapat. Enak ya? Masya Allah. Laki-laki yang lebih hebat lagi. Kalau dia nikahin, maaf ini contoh
yang nggak ada, yang ekstrim gitu loh. Pemuda umur 20 tahun nikahin kebaliknya ini, jangan nenek-nenek. Pokoknya seperti itu umur di sana. Meninggal dapat nggak dia warisan? Gede lagi dapatnya tuh. Berapa tuh? Dapat kalau dia nggak punya anak setengah, kalau punya anak seperempat. Milih yang mana? Setengah dengan seperempat. Milih yang mana? Wah. Jelas dia dapat dia setengah. Setengah dari hartanya, Pak. Masya Allah ya. Cepat dapatnya. Ini dengan pernikahan saja, akad saja, Pak. Terus gimana kalau cerai? Misalnya nih, ada orang punya duit, cerai dengan istrinya, habis cerai meninggal dia. Gimana istrinya? Dapat nggak warisan? Sudah cerai, dapat nggak warisan? Nggak dapat. Orang yang cerai itu bapak-bapak, kalau dia talak itu kan ada jatahnya bapak-bapak. Makanya ya talak itu masya Allah khusus bagi laki-laki yang mengesahkan, bukan wanita. Coba kalau wanita Pak, saya yakin bahwa bapak di sini yang sudah menikah rata-rata nggak punya istri. Iya, kenapa? Kalau ada masalah di rumah gimana bilangnya Pak? Udah, ceraikan aku, pulangkan aku, gitu deh. Iya. Kalau laki-laki? Lama ya Pak ya. Iya. Makanya yang namanya apa? Hak cerai itu dari siapa? Dari laki-laki. Masya Allah. Tapi kalau laki-laki ini menceraikan istrinya, habis itu dia meninggal dunia, dia punya duit 20 miliar, kira-kira istrinya dapat warisan atau tidak? Baik. Karena yang namanya cerai itu ada masa iddah. Apa itu masa iddah? Masa menunggu. Masa menunggu itu salah satu guru 3 kali suci. Selama 3 kali suci ini, maka apa? Maka dia masih dikategorikan setengah istri dan setengah bukan. Setengah-setengah ini. Karena Pak wajib nggak nafkah? Wajib. Makanya di dalam surat At-Talaq disebutkan kalau bertengkar itu yang keluar siapa? Nih pengalaman bapak ini. Yang keluar siapa? Istri atau antum? Aduh, nggak pernah tengkar ya? Alhamdulillah. Siapa yang keluar? Suami yang keluar. Istri tetap di situ. Kenapa? Hikmahnya apa? Kalau istri tetap di dalam rumah, masya Allah, suaminya ketika pulang nggak tegur-teguran 1 hari, 2 hari nggak teguran, masya Allah. Yeah. Sudah 1 minggu hujan terus, kayak sekarang, gimana perasaan suami? Mulai dekat ya Pak ya. Makanya Allah SWT itu maha indah, ngasih ada jeda waktu. Dan yang mencarikan itu adalah laki-laki. Karena apa? Ada jeda waktu yang namanya apa? Yang namanya masa iddah itu sendiri. Kadang-kadang gara-gara iddah itu bisa apa? Bisa balik lagi. Tapi jatuh talak 1, ngantongnya sudah 1. Hati-hati selanjutnya. Makanya apa? Makanya apabila sudah cerai, di situ ada masa iddahnya, masih dia status istri. Dapat warisan? Dapat, kata para ulama, kecuali kalau talak 3 langsung. Kalau talak 3 langsung, berarti apa? Si wanita ini tidak boleh nikah lagi sama suaminya sampai ya nikah sama siapa? Orang lain dulu, ya, kemudian hatta yadhu uzailatahu, sampai wanita itu ya berhubungan kemudian dicesak dengan siapa? Oleh suaminya yang lama, yang baru yang lama boleh nikah. Jelas nih Pak? Berarti kalau masih masa iddah dapat nggak warisan? Dapat. Baik. Ini jalur pernikahan.
Ya, jalur apa? Pernikahan. Ada jalur nasab keturunan. Jalur nasab keturunan saya akan jelaskan lebih gampang lagi, Pak. Ini enggak, saya hapus saja ya. Antum sudah hafal langsung kan? Masya Allah, antum langsung tahu rumusnya. Biasanya kalau di kuliah itu pertengahan semester baru dikasih tahu. Ini baru ketemu langsung, Masya Allah. Tapi khair, ya. Baik. Sekarang, misalnya jalur nasab, si A meninggal. Si A ini gak mungkin lahir sendiri, betul nggak? Ya, gak mungkin lahir sendiri. Kita tahu keturunannya ini kan, gak mungkin lahir sendiri. Karena ada anak yang mana anak ini ya ternyata apa? Bapaknya itu niup balon duluan. Paham ya, niup balon duluan di bapaknya. Kembung meletus. Kan begitu. Habis meletus, bapaknya ini punya duit 20 miliar, meninggal. Gimana nasib anaknya? Dapat atau tidak? Nggak dapat. Kenapa nggak dapat? Nggak jelas. Dari jalur pernikahan nggak ada, dari jalur nasab juga nggak ada, dua-duanya itu sendiri. Makanya loh bapak nggak boleh niup balon duluan. Ya, nggak boleh. Karena Pak, kasihan anaknya. Seharusnya dia dapat warisan, gara-gara itu dapat nggak? Nggak dapat, kasihan. Makanya, ya, ini saya katakan si A ini kalau meninggal dunia nggak mungkin lahir sendiri. Pasti dia punya ibu bapak, ayah, kemudian ibu. Sama juga ayahnya, nggak mungkin lahir sendiri. Ada ayah, ada ibu. Ibunya juga sama. Ada ayah, ada ibu. Baik. Si A ini bilang ke ini apa? Kakek. Bilang ke ini apa? Nenek. Jalurnya ingat, ayah. Karena laki-laki itu, kalau bapak-bapak buka ya dalam ayat ke-11, bahwasanya laki-laki itu lebih kuat daripada wanita, dan dia lebih banyak dapatnya daripada apa? Daripada wanita. Kira-kira bapak-bapak ya, kalau laki-laki dapat 2, wanita dapat 1, setuju nggak di sini? Wih, banyak yang setuju. Laki-laki yang tuh. Tapi betul, Allah SWT pasti maha adil. Kenapa laki-laki 2, wanita 1? Kenapa? Dikarenakan wanita itu hidupnya dari kecil sampai meninggal dunia gratis hidupnya. Maaf ibu yang ada di situ. Betul nggak gratis hidupnya? Waduh, pura-pura diam bawa. Gratis hidupnya ya? Gratis. Kita contohkan. Lahir sampai dia apa? Dewasa. Yang biayain hidupnya siapa? Gratis kan? Gratis. Bapaknya meninggal, dapat dia sudah. Belum. Sisa. Lanjutin dikit ya. Sampai mana tadi? Bapaknya meninggal, dia dapat duit 50 juta. Misalnya contoh. Kalau kakaknya laki-laki dapat 100 juta, dia 50 juta. Misalnya. Baik. Berarti setelah bapaknya meninggal dunia, nikah dia. Yang biayain pernikahan siapa?
Suaminya kan? Malahan dapat duit atau tidak? Jelas ini kita ngomong serius nih Pak. Dapat nggak duit dia? Malahan dihitung dari TK kan? Ada yang dihitung dari TK? Sampai kuliah, iya betul Pak. Dihitung dari TK sampai kuliah dihitung. Apalagi kalau ada bawaannya itu kalau di Lombok Pak, ya. Sampai bawaan-bawaannya itu misalnya dia punya sawah, itu yang dibawa itu dihitung juga. Biasa sekali. Dihitung. Nah dari situ itu, ya. Coba bayangkan 50 juta misalnya. Setelah dia menikah, yang biayain pernikahan kemudian nafkahnya siapa? Meninggal suami, dapat nggak dia lagi? Contoh ini. Berarti gratis nggak hidupnya? Terus 50 juta tadi warisannya kemana? Disegel. Iya, 50 juta itu nggak kemana-mana 50 juta itu. Kalau antum minta ke istri antum, oh mana duitnya untuk anak sekolah, ke istri antum nggak boleh. Karena apa? Harta suami ada hak istri nafkah, tapi harta istri nggak ada sedikit pun hak suami. Dari sini. Makanya apa? Masya Allah ya, wanita itu diciptakan dari apa? Tulang rusuk, bukan tulang punggung. Yang tulang punggung ya Pak? Ya. Tapi memang seperti itu apa Allah Ta'ala. Ini apa? Yang dapat seperti itu bagi siapa? Bagi wanita. Baik, Bapak, kita lanjutkan ya. Habis sholat ya. Insyaallah. Kita tutup dulu ya dengan surat Al-Fatihah majelis. Subhanallah wa asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa aqulu da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Puji syukur kepada Allah Jalla Jalaluhu. Pujian tidak henti-hentinya kita memuji kehadirat Allah terhadap taufik dan inayahnya. Di sesi yang kedua ini Allah SWT masih memberikan kesempatan kita untuk diberi nikmat oleh Allah Jalla Jalaluhu. Semoga kita bersyukur kepada Allah terhadap nikmat ini. Salawat serta salam tidak lupa kita haturkan kepada manusia terbaik pilihan Allah, yang mana tidak ada nabi dan rasul setelah beliau dan tidak ada syariat setelah syariatnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita akan lanjutkan mengenai jalur nasab. Jalur nasab, bagian laki-laki lebih besar daripada bagian wanita. Dan kita sudah menjelaskan bahwasanya kenapa harus laki-laki banyak, kemudian wanita dia mendapatkan bagiannya sedikit daripada laki-laki. Sudah kita jelaskan hikmahnya. Dan Allah itu yang menciptakan kita, sudah pasti Allah tahu kebutuhan kita. Dan kita sudah jelaskan di sini bahwasanya dari jalur ayah ibu kita, ya, misalnya si A meninggal dunia, kemudian si A ini punya ayah, punya ibu. Ayah ini jalur laki-laki, ibu ini jalur wanita. Sepakat tadi sudah disebutkan bahwasanya jalur laki-laki lebih kuat daripada jalur wanita. Ini saya hitung kepala supaya mudah. Jalur kepala. Siapa yang bukan ahli waris di sini? Yang bukan ahli waris di sini adalah ayah dari jalur ibu. Selesai? Ya, kalau antum buka sendiri di apa? Di buku, oh ini yang mana pusing antum. Iya. Jelas? Taib. Si A ini dia punya saudara laki-laki perempuan. Saudara apa namanya? Kandung. Satu kandungan, satu air dari bapaknya, laki-laki dan wanita. Ini istilahnya jalur tengah. Taib. Ayahnya punya cabang baru.
Boleh ya punya cabang baru Pak ya? Oh iya. Ini maaf ibu-ibu, ini contoh saja. Jangan agama itu jangan dibawa ke perasaan. Iya, kalau perasaan gondok terus ya. Iya. Taib, ayahnya punya cabang baru. Ketika punya cabang baru, punya anak laki-laki perempuan. Berarti si A ini punya saudara apa? Semua saudara tiri. Saudara apa? Satu ayah, beda kandungan. Berarti seayah. Iya. Kita di jalur tengah nih. Antum semuanya nih. Ada jalur tengah ini. Itu saudara sekandung. Bapak saya nikah lagi. Iya. Misalnya cabang baru bapak saya kemana gitu misalnya. Punya anak laki-laki perempuan. Berarti seayah. Ayah dan ibu saya cerai. Selesai masa iddahnya, ibu saya nikah lagi dengan orang lain. Punya anak laki-laki perempuan. Iya. Berarti saudara apa namanya? Seibu. Antum nggak punya saudara lagi selain yang tiga ini. Ini jalur tengah. Mudah kan Pak? Antum tahu siapa keturunan antum? Jalur atas jelas ya siapa yang bukan ahli waris. Jalur tengah antum ima punya saudara sekandung, saudara seayah, saudara seibu, nggak ada saudara yang lain. Jelas? Gimana nasib saudara-saudara ini? Saudara-saudara ini, ya, nasib mereka semuanya ahli waris. Waduh, ini yang ditakutin oleh ibu-ibu ini. Karena gini Pak, si A meninggal. Dia meninggalkan saudara laki-laki 1. Dia punya istri 4. Maaf ini jangan dimasukin dalam hati dulu. Ini contoh saja. Iya. Ini membuat ibu-ibu nggak mau nih. Misalnya istrinya 4. Taib. Si A ini meninggalkan 20 miliar. Nggak punya anak semuanya yang perempuan ini. Artinya istrinya meninggal dunia. Istri dapat berapa? Istri hanya dapat 1/4 saja untuk 4 orang. Sisanya kemana? Saudaranya ini. Nggak pernah nengok, nggak pernah pas giliran meninggal baru nengok. Dapatnya, Masya Allah, berapa sisanya? Sisa dari 1/4 berapa? Oh, hitung aja antum. Oh, enak ya giliran kayak gini ya. Iya, Masya Allah. Ini bagi siapa? Saudara laki-laki. Taib. Ini hanya contoh saja. Hapus dulu, ntar dimarah kita sama ibu-ibu. Yang jelas bahwasanya jalur tengah antum itu nggak lepas dari saudara sekandung, saudara ya seayah, saudara seibu. Nggak lepas itu. Ya. Siapa ahli waris? Semuanya ahli waris. Ya. Kita secara umum aja dulu Pak. Taib. Si A ini punya anak laki-laki perempuan. Terus istrinya mana? Kok nggak disebut di sini? Istri itu dapat dari jalur apa? Apa tadi? Pernikahan. Ini jalur apa? Jalur nasab. Punya anak laki-laki perempuan. Anaknya laki-laki perempuan ini nikah lagi. Punya anak laki perempuan. Berarti si A ini punya apa namanya? Cucu. Ingat cucunya. Dari jalur laki-laki, kemudian cucu dari jalur perempuan. Ini jalur bawah namanya. Terus dari jalur bawah ini siapa yang bukan ahli waris? Yang bukan ahli waris ini. Makanya kalau antum punya anak perempuan, Pak, dia nikah, cucu antum itu
Nah itu Pak, cucu antum itu bukan ahli waris antum. Walaupun anaknya ahli waris. Ini rata-rata punya anak cewek di sini nih. Rata-rata ya. Iya. Kalau punya cucu, terus gimana solusinya supaya apa? Nggak ada masalah. Solusi yang kedua tadi, apa itu? Wasiat. Makanya Bapak-bapak, pentingnya kita belajar ilmu waris ini dari situ. Oh, siapa yang diwarisi, siapa yang diwasiatin. Ini kebalik kadang-kadang. Iya. Jadi semua ini, antum ini nggak lepas dari jalur kepala, jalur tengah, kemudian jalur bawah. Jelas Pak? Siapa ahli warisnya jelas di sini? Jelas ya? Taib. Dari semuanya ini Bapak-bapak, dari semuanya ini ada algojonya. Ya kan, yang namanya terkuat kan pasti ada Pak ya, algojonya. Seperti tadi sudah kita katakan, woi pas datang nggak apa-apa, siapin kopi, habis selesai minum kopi suruh pulang. Ada itu. Siapa tadi? Kita akan sebutkan. Tapi ingat Bapak, dari sekian banyak ahli waris yang ada 5 ahli waris yang mana ini algojonya nggak bisa dia disikut, pasti menang dia. Tapi ada dapatnya berapa, ntar kita akan bahas di dalam Ashabul Furud setelah ini. Tapi yang jelas 5 orang ini Bapak-bapak, ya, kalau belajar di kuliahan ini 2 semester baru dikasih tahu. Iya, 5 orang ini, masya Allah, dia. Kalau ada orang meninggal dunia, cari dulu 5 orang ini. Ada nggak? Jangan terkecoh dengan banyaknya ini sini nih. 5 orang dulu. Siapa saja mereka? Yang pertama, ya, suami atau istri. Yang pertama. Yang kedua, ayah. Yang ketiga, ibu. Yang keempat, anak laki-laki. Yang kelima, anak perempuan. Ah, ini Pak. Ini kalau ada ini pasti dapat. Kita lihat dulu Pak. Suami istri nggak ada di sini ya, karena jalur apa? Iya. Ayah ada nggak di sini? Kesempatan ayah di sini. Jelas? Ibu ada? Ada. Oh, ini. Jelas ya? Ibu. Kemudian anak laki-laki? Oh, ini dia. Anak perempuan, saya akan buat ya bulatan di sini supaya tahu. Ya. Kalau yang bukan ahli waris saya kasih 2. Taib. Jelas ya Pak ya? Ayah, ibu, laki-laki, perempuan. Ini yang 5 ini ahli waris tulen. Makanya kalau ada orang meninggal, antum tinggal duduk-duduk saja. Misalnya, ditanya misalnya, siapa ahli warisnya? Tanyain dulu yang 5 nih. Oh, yang meninggal siapa? Oh, yang meninggal suami. Berarti istrinya masih ada atau tidak? Masih ada. Kalau duluan istrinya meninggal, istri dapat atau tidak? Kembali kepada definisi tadi apa? Apa definisinya? Ya, berarti kalau masih hidup dapat nggak warisan? Tanya istrinya dulu ada. Kemudian tanya lagi, ya, dia punya anak atau tidak? Oh, nggak punya anak. Oh, 1 anaknya laki-laki, aman. Ya. Tanya lagi siapa yang ada? Oh, yang ada ayahnya. Oh, berarti aman. Berarti ada ibunya, masih ada orang ini? Nggak ada ibunya. Berarti yang ketinggalan, yang masih hidup, istri, anak dan ayah. Saudaranya berapa? Oh, ada saudaranya 10. Kita hitung. Tulis tadi siapa? Ibu. Ibu udah meninggal ya? Ayah, istri, anak laki-laki, saudara kandung, seayah, saudari kandung,
seayah misalnya atau seibu misalnya. Yang dapat warisan siapa? Nih lihat nih Pak. Ahli waris semua atau tidak? Ahli waris semua. Diseleksi atau tidak? Lihat di sini nih seleksiannya. Seleksinya apa dulu? Oh, yang 5 dulu ini. Pertama, yang istri ada di sini? Ada, dapat dia. Ayah? Ada. Anak laki-laki? Ada. Saudara? Nggak ada di sini. Oh, nasibnya minum kopi nih. Nggak dapat dia. Mudah kan Pak? Iya, warisan itu mudah, nggak sulit. Misalnya sekarang, oh yang meninggal siapa? Oh yang meninggal suaminya. Berarti istrinya masih ada, sudah meninggal duluan. Tinggal anaknya, kemudian anak perempuannya, kemudian ya saudara-saudaranya. Kira-kira yang dapat warisan siapa? Anaknya. Saudara-saudaranya? Kenapa enggak? Kalau ada anak laki-laki, aman. Jelas? Sudah nih Pak? Saya hapus sekarang? Atau dilihat aja dulu, habis itu saya hapus ya? Atau nggak usah dihapus dulu? Tulis aja dulu. Kelebihan, hah? Oh terhalang, oh masya Allah. Oh iya mundur dulu nih, iya. Minum dulu berarti kalau saya. Bismillah. Nah kalau ada HP cepet ya, masya Allah. Sudah Pak? Sudah ya? Baik. Dari semuanya ini sudah kita jelaskan. Sekarang Allah terangkan bahwasanya pembagian waris itu ada ashabul furud. Apa itu ashabul furud? Bagian yang Allah sudah tentukan di dalam Al-Quran. Nggak akan pernah berubah. Berapa dia? Cuma 6 Pak. Nggak banyak-banyak. Enak kan ngapalnya? 6 doang. Coba kalau banyak, susah ngapalnya. 6 aja nih. Siapa aja itu? Nah, saya hapus dulu nih, berarti. Kuat sampai jam berapa? Hah? Sampai capek? Taib. Ashabul furud itu ada 6 saja. Yang pertama setengah, kemudian 1/4, kemudian 1/8, kemudian 1/3, kemudian 1/6, kemudian 2/3. Dalilnya mana? Antum bisa lihat di surat yang keempat tadi, ya. 11, 12, kemudian 1, 7, 6. Setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Langsung hafal kan Pak? Langsung hafal? Iyalah, langsung hafal, dikit sekali. Iya. Ini bagian-bagian yang Allah SWT terangkan dalam Al-Quran. Antum bisa buktikan. Ya, bisa buktikan. Coba baca sedikit saja arti dari surat keempat ayat 12. Ayat 11. Coba. Allah mensyariatkan kepadamu tentang pembagian warisan untuk anak-anakmu.
yaitu bagian seorang anak laki-laki sama dengan bagian 2 orang anak perempuan. Jelas tadi? Kenapa laki-laki 2, wanita 1? Sudah jelas ya? Baik. Terus? Dan jika anak itu semuanya perempuan yang jumlahnya lebih dari 2, maka bagian mereka 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Jelas ya Pak ya? Ada nggak di sini? Yang nyebut 2/3 itu siapa? Allah langsung. Jadi nggak bisa antum. Oh enggak, 2 anak perempuan itu nggak usah 2/3. Kasih sama-sama aja sama laki-laki. Bisa nggak? Kalau sampai dibagi sama antara laki-laki dan wanita, terancam dengan ya surat keempat ayat 14 tadi. Wa may yata'adda hududallah. Barang siapa yang melanggar hududallah. Apa kata Allah SWT? Akan dimasukkan ke dalam api neraka, yang satu-satunya ayat yang mengatakan bahwasanya ya orang tersebut khalidina fiha. Padahal orang Islam yang mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah, dia nggak akan kekal di. Tapi ada kata-kata kekal di sini nih. Kenapa? Ntar ada pembahasan tersendiri. Ya, itu dalam masalah akidah. Tapi yang jelas bahwasanya kalau nggak mau bagi, ini loh ganjarannya. Makanya kalau sekecil apapun harta orang itu warisan. Jangan langsung disedekahkan. Gimana caranya? Bagi dulu sesuai yang Allah mau, antum dapat surganya Allah. Kemudian selesai dibagi, habis itu ini karena kamu dapat 1, saya sedekahkan kamu ya 1 lagi. Berarti dapat 2, apalagi yang 1 lagi sedekah. Makanya kalau ada pembagian harta itu, misalnya 20 miliar Pak, woi, duitnya itu gimana 20 miliar ya di sini nih? Dari ujung sini ke ujung sana mungkin Pak ya? Iya, 20 miliar, Masya Allah. Iya. Terus apa namanya itu? Ya, anaknya cuma 2, laki perempuan. Lakinya berapa? Lakinya 2, wanitanya berapa? 1. Kalau 20 miliar berapa lakinya? Hitung saja 10. Ya, lebih kan? Iya. Iya, sekitar 15. Iya. Dan sebagiannya itu untuk apa? Kata apa? Kata adiknya yang perempuan. Pas giliran seperti ini susah. Kira-kira Bapak-bapak, kalau seandainya antum punya adik perempuan, ketika itu antum bagi seperti itu, jumlah duitnya 20 miliar, kira-kira setuju nggak dia? Antum dapat banyak, dia dapat sedikit, kira-kira setuju nggak? Inilah tantangannya ini. Ganjarannya surga. Terus gimana kalau seandainya udah gini aja dulu bagi sesuai yang Allah mau? Oke, bagi. Tapi ketika bagi itu istri antum di belakang. Nah ini yang masalah ini Pak ya. Iya. Dia bilang Bi, Pajero Bi, gitu kan. Ini yang masalah ini nih. Tadi niatnya mau sedekah biar apa? Biar merasa yo dapat ganjaran surga, dapat apa? Ganjaran sedekah juga. Tapi di belakang ini bilang, "Udah Bi, enggak usah kasih." Terus gimana itu? Itu kadang-kadang masalah. Makanya kenapa harta itu Bapak-bapak Allah yang langsung bagi. Mau ridho enggak ridho, Allah yang bagi. Ketika Allah yang bagi berarti baik untuk kita. Ya. Bagiannya jelas Allah sudah bagi di dalam apa? Di dalam Al-Qur'an. Tayyib. Sekarang ashabul furud ya. Jelas ya? Ya. Sekarang kita masukkan dulu yang 5 dulu ya Pak ya. Sebelum kita akan jelaskan pisahkan antara laki-laki dan wanita. Pelan-pelan Pak. Tadi siapa? Suami, istri, ayah, ibu, anak laki-laki, anak perempuan. Gak apa-apa, tambah lagi. Iya. Kenapa saya pisahin? Supaya tahu ya berapa sih dapatnya di sini nih.
Intinya dulu Bapak-bapak. Ntar saya terangkan secara global perempuan dan laki-lakinya. Tapi saya jelaskan dulu supaya antum terminset, oh siapa saja sih yang tadi itu yang 5. Ya, yang 5 tadi suami istri. Suami dapat berapa, istri dapat berapa. Enak kan? Iya. Oh, berarti yang 5 itu antum pasti sudah hafal. Karena sudah hafal ini juga berapa, gitu. Sehingga apa? Tinggal dicocokkan saja. Kita cocokkan dulu. Suami. Ya. Suami, kalau istri meninggal nggak punya anak, dia dapat setengah. Ada nggak setengah di atas? Kalau punya anak, dia dapat 1/4. Nggak ada lagi. Jelas? Sekarang istri, kalau punya anak, dapat berapa? Nggak punya anak, dapat 1/4. Kalau punya anak dapat 1/8. Makanya bapak-bapak, jangan sampai antum pelit dengan istri. Dia sudah dapat segitu, Pak. Dapatnya berapa? 1/8 kalau punya anak. Ya. Tapi saya yakin bapak-bapak di sini nih nggak ada yang pelit sama istri. Tapi irit iya mungkin ya, Pak ya. Tapi yang jelas memang nggak ada ya, nggak boleh pelit sama istri itu. Coba lihat di sini, istri hanya dapat 1/4 atau 1/8. Coba kalau kebayang Pak, ya, misalnya si A meninggal, dia punya anak laki-laki 1, ya, punya anak laki-laki 1. Berarti istri dapat berapa di sini? Tinggal lihat di sini, berapa? 1/8. 1/8. Anak laki-lakinya dapat sisa. Berarti yang istri dapat berapa? Cuma 1/8 aja, sedikit sekali kalau punya anak. Sudah? Ayah dapat berapa? Ayah itu dapat 1/6 dan sisa. Dapat sisa plus ya. Kalau punya anak dapat 1/6. Pelan-pelan Pak. Ibu dapat berapa ibu? Ibu dapat 1/3. Kemudian kalau nggak punya anak ya, punya anak dapat 1/6. Jelas? Anak laki-laki dapat langsung sisa. Enak nih anak laki-laki langsung sisa dia. Anak perempuan bisa dia dapat setengah. Kalau dia sendiri bisa dapat 2/3. Sudah. Apal nggak ini Pak? Banyak sekali Ustadz. Kalau banyak ya udah dihapus saja berarti ya. Pelan-pelan. Suami dapat setengah 1/4. Setengah kalau nggak punya anak, 1/4 kalau punya anak. Antum kan rata-rata suami kan? Oh ini pasti cepat inget nih. Karena suami, dapat saya pasti ingat. Dapat istri ingat nggak? Ingat ya, sayang istri. Ya, berapa dapat istri? 1/4 kalau nggak punya anak. Kalau punya anak dapat berapa? 1/8. Ayah dia bisa dapat sisa. Ya, kalau yang meninggal nggak punya anak. Tapi kalau punya anak dapat 1/6. Ibu dapat berapa? Kalau nggak punya anak 1/3. Tapi kalau punya anak 1/6. Anak laki-laki dapat berapa? Sisa. Anak perempuan kalau sendiri dapat berapa? Setengah. Kalau 2 orang, 3 orang dapat 2/3. Jelas? Wah ini semakin rumit ini katanya. Iya. Baru mulai sedikit ini. Matematikanya antum nih sudah level tinggi kan, masya Allah. Iya. Tapi kalau antum tahu ini, insya Allah mudah. Contoh, saya kasih contoh. Si A meninggal, dia meninggalkan suami, meninggalkan ya ayah, meninggalkan anak laki-laki.
Taib. Saya tanya satu orang sekarang ini. Ya. Siapa yang mau jawab? Satu orang saja. Jangan takut. Nggak ada istri antum yang dengar di sini nih. Ayo. Oh, berarti yang nggak punya istri, bujang berarti yang ditanya ya. Iya. Taib. Coba antum. Ayo. Suami dapat berapa? Ya. Ya, pelan-pelan saya tanya satu orang, ini banyak jawabnya. Sabar. 1/4. Kenapa? Karena taib. Lama-lama pinter juga, cepet ya Pak ya. Iya. Ayah 1/6. Kenapa? Anak laki-laki dapat berapa? Satu orang yang jawab Pak. Masya Allah sudah pinter di bawah Pak. Antum pernah belajar KPK nggak dulu? Kelipatan itu. Kita kembali ke TK dulu Pak ya. Taib. 4, 6. Ketemu di berapa nih? Kita deal dulu. Iya. Ini berapa? 1, 4, 4, 2, 4, 8, 3, 4, 12. 1, 6, 6, 2, 6. Ketemu di berapa? Wih, KPK-nya antum dulu itu. Iya. Ada lebih apa? Simpel lagi, tapi ntar itu pembahasannya. Tapi yang jelas ini tahu dulu. 4 dan 6. Antum tinggal ketemu KPK-nya di mana? Antum baru lihat pertama kali ya. Wih, Ustaz, seper. Sudah pusing kan? Iya. Sudah pusing kalau seper itu. Kan itu yang menyebabkan orang kadang-kadang gak mau belajar ilmu faraid ini ya. Iya, sudah sepernya itu ngelihat dari jauh aja Ustaz sudah aduh, gak mau lagi katanya. Padahal mudah saja antum kembali ke TK bisa. 1/4, 1/6. Berarti ketemu di mana? 12. Berarti lihat asal masalahnya 12. Jelas? Pelan-pelan. 4 ya, hitung saja. 1, 2, 3. Tinggal 3. 3 kali 4 selesai. Ini 6. 1, 2. 2 kali 6 selesai ya. 3 tambah 2 berapa? 5. Berarti 12 kurang 5. Oh begitu. Mudah. Kenapa sulit-sulit Pak? Duitnya sekarang berapa? 12 triliun. Kita belajar mudah ini Pak. Iya. Taib. Berarti tinggal 12 ini. 12 triliun dibagi 12 berapa? 1T. 1T ini kali 3. Berarti suami dapat berapa? 3T. Ini ayah dapat berapa? 1 kali 2, 2T. Anak laki-lakinya 1 kali 7, 7T. Berarti berapa? 12T. Selesai pembagiannya. Mau duitnya berapa? Mau triliun, lebih dari triliun, ketahuan. Gimana nih? Sepakat nih? Sulit apa mudah Pak? Waduh, masih ragu aja ini. Ya. 12 dari mana? Kelipatan. KPK-nya ketemu di mana antara kedua ini? 4 dan 6 ini. Iya. Maka ya kembali ke TK dulu. Iya. Ketemunya berapa nih? Wah itu kan. Alhamdulillah dulu belajar KPK Pak ya. Habis itu diulangin lagi dikit. Seperti itu, jelas? Ya. Ini betahnya sampai jam berapa nih berarti kayak gini nih. Kita coba satu lagi. Ya. Ini dihapus ya. Ntar dulu, yuk.
Ternyata antum pulang ini langsung bagi waris tawan tuh. Ada yang meninggal. Jangan berpikiran bapak-bapak, saudaraku yang dirahmati Allah Ta'ala, yang namanya warisan itu antum mau meninggal dunia itu enggak. Antum kalau sekarang itu misalnya ya punya anak, antum tulis saja. Oh begini. Kalau punya apa? Punya orang tua, oh berarti kalau orang tua saya meninggal dunia, bapak saya misalnya dapat saya berapa, dapat yang lain berapa, tinggal dihitung saja. Ingat, bukan bagi-bagi apa, mecah-mecahin harta, bukan. Yang penting bagi dulu, karena tahu haknya orang di situ tuh. Makanya bapak-bapak yang Ta'ala, orang-orang yang ada di Arab itu rata-rata mereka itu, masya Allah bapak-bapak, beda dengan Indonesia ini. Mereka itu kalau meninggal orang tuanya, mereka itu tetap bagi warisan itu, tapi ntar ya mereka punya perusahaan itu. Mereka punya perusahaan itu, ternyata di perusahaan itu, ya, mereka tanam modal. Misalnya nih Pak, ya, meninggal orang tuanya, punya perusahaan asetnya 2 triliun misalnya. Anaknya berapa? Anaknya 5. Itu anaknya 5 itu, kalau semuanya laki-laki, ya, anaknya 5, duitnya 5 triliun misalnya, berarti sama-sama triliun, 1 triliun kan? Mereka nggak ngambil, itu jadikan aset. Jalan perusahaannya Pak. Habis itu apa yang terjadi? Setiap tahunnya itu mereka hitung, oh berapa pendapatannya. Berarti diambil pendapatannya, modalnya masih ada atau tidak? Masih ada, itu milik bersama. Makanya mereka terus Pak. Makanya barang siapa yang apa? Menyambung silaturahim, apa janji Allah melalui lisan Nabi kita Muhammad SAW? Pertama, rezekinya apa? Tambah, kemudian dipanjang. Itu bapak-bapak. Yang namanya silaturahim itu apa? Satu apa? Satu rahim. Makanya kalau semuanya pada ngambil 1 triliun, usaha, satu yang bangkrut, satu yang enggak, satu bangkrut, satu yang enggak, tinggal 1 orang yang enggak, yang lain bangkrut, berarti apa? Yang 4 orang ini datang lagi ke, nah itu yang terjadi di Indonesia kebanyakan. Jelas nih Pak? Sudah? Sudah ya. Kita coba satu lagi. Yang meninggal siapa sekarang? Tadi siapa? Istri. Sekarang suami yang meninggal. Jangan istri terus. Suami ya. Yang meninggal suami. Ya, si A. Dia meninggalkan istri, meninggalkan ibu, meninggalkan ayah. Taib. Siapa yang mau nyoba? Iya, silahkan. Sekarang banyak nih, masya Allah. Iya. Taib. Istri? 1 orang. Berapa? Kenapa 1/4? Betul? Oh, taib. Jangan tanya istri berapa di sini nih. Kita selesaiin ini dulu. Ya. Ntar itu ya, khusus ya. Iya. Ini dulu kita selesaiin. Istrinya cuma 1. Iya. Enggak, jangan usah masukin, Pak. Ya. 1/4. Baik. Ibu? Kenapa 1/3? Ayah? Sisa. Baik. Ingat KPK-nya 4 dan 3. Ketemu di mana? 24, 12 ya? Ya. 13 ketemu di mana? 12 ya? 12. Untuk dapat 12 berapa? 3 kali 4. Ini
4 kali 3, ya. 4 tambah 3, 7. 12 kurang 7, sisanya 5. Tadi sisanya anaknya berapa? 7 ya. Sekarang sisanya berapa? 5. Kalau duitnya tadi itu ya 12 triliun, berarti dapat istri berapa? Dapat ibu? Dapat ayah? Semua berapa? Mudah Pak ya. Ngitungnya ntar antum sudah tahu ngitungnya. Jadi antum tinggal praktek. Dihapus dulu nih. Mau contoh satu lagi? Ntar itu pembahasannya. Istri lebih dari satu. Ya. Anak dulu lebih dari satu, jangan istri dulu. Kita coba anak dulu. Ya. Kenapa kalau anak? Yaitu tadi nyata Pak ya. Tapi kalau istri lebih dari satu, nggak nyata itu. Yuk, saya tanya antum di sini ada nggak? Diam semua kan? Iya. Makanya jangan berani-berani. Iya. Taib, sudah? Sekarang yang meninggal istri, meninggalkan suami, meninggalkan anak laki-laki 4, anak perempuan 1. Anak laki-laki 4, perempuan 1. Siapa yang bisa? Agak sulit ya? Taib. Suami dapat berapa? Tar dulu, 1. Kenapa 1/4? Taib. Anak laki-lakinya dapat berapa? 2 bagian dari anak perempuan, berarti sisa ya. Ini nggak perlu KPK lagi Pak. Langsung saja dapatnya 4. Dari mana? Dari sini. Ya, jelas? Berarti 1 kali 4? 4 ya? Jelas? Nah. Tapi anak laki-laki dapat 2. Anak perempuan dapat berapa? 1. 2, 4, 6, 8. Ya, 9 berarti ya. Jelas? Sekarang 9 ini kali 4 berapa? Berapa? 36. Sudah? 4 kali 9? Betul nggak? Ada yang bingung? Bingung semua kan? Iya. Empat kan? Ya. Berarti 1 kali 4, sisanya berapa? 3. Jelas? Suami dapat 1, anak-anaknya dapat 3. Kira-kira gimana cara baginya? Caranya mudah. Ini berapa tadi? 4 kali 9? 36. 1 kali 9? 2 kali 3? Berapa? 6. 6. Tahu kan dapat 6 dari mana? 3 kali 1?
Hitung aja berapa. Sama tidak? Sama enggak? Sama berarti ya. Berarti 36. Berapapun duitnya, 36 M miliar. Berarti tinggal dibagi berapa? 36. Dapat berapa? 1. 36 dari mana? Dari sini. Dapat 1 M. Berarti suami dapat berapa? 1 kali 9? 9 M. Anak laki-lakinya masing-masing dapat berapa? 1 kali 6? Anak perempuannya berapa? 1 kali? 1 kali 3. Berapa semua? Ini agak sulit dikit ya? Ya sabar deh. Iya, karena tadi pingin istri 4 langsung masalahnya. Anak dulu yang dipikirin nih, ya. Jelas ini? Ya. Gimana? Mudah? Hapus saja ini dulu ya. Hapus ya. Kalau masih tahan, saya akan pisahkan laki-laki dan pisahkan wanita. Ya. Tahan atau tidak? Masih? Masih kuat ya? Baik. Saya hapus ya. Kita coba dulu yang wanita. Kalau seandainya misalnya ada yang meninggal laki-laki, ternyata semua laki-lakinya nggak ada kecuali perempuannya saja. Siapa saja perempuan ini yang ahli waris? Ya. Dan ntar kita akan bahas lagi kalau meninggalnya perempuan, yang ahli warisnya laki semua, nggak ada apa? Nggak ada wanitanya. Ya. Yang pertama, si A, misalnya Aisyah, meninggal. Dia punya siapa? Anak perempuan, betul ya? Kemudian cucu? Hah? Betul nggak? Cucu. Cucu perempuan kalau dia punya anak yang lain. Bisa kan dapat cucu perempuan. Dari siapa? Anak apa? Laki-laki. Jelas ya? Kalau dari anak perempuan bisa dapat nggak? Nggak dapat. Ini bisa dapat karena kan kita ngomong perempuan kan? Taib. Berarti yang meninggal laki ya? Ali ya? Istri. Betul? Terus di sini siapa? Ibu. Siapa ini? Nenek. Jelas? Ali ini punya saudari ya, perempuan sekandung, SPA. Ya. Saudari perempuan sekandung. Kemudian punya saudari perempuan seayah, SPY. Jelas nih? Jelas ya? Kan kita kembali yang tadi. Juga punya saudari perempuan seibu. Pelan-pelan. Sekarang kita lihat dulu. Nenek, ibu, semuanya kan ahli waris. Berapa sih kalau kita taruh ini semuanya ini? Kita mulai dari 1/6. Nih caranya nih Pak. 1/6, mana 1/6? Garisannya 1, 2,
3, 4, 5. Jelas? Set. Ingat itu aja, nggak usah ngapal, nggak usah. Ingat ini aja. Oh, berarti 1/6 dari atas itu siapa? Pelan-pelan. Ini cara mudahnya, Pak. Antum kalau ngapal sendiri di situ ntar lupa lagi. Tapi pakai ini nih. Dari atas 1/6 ya. Jalur saudara, cucu. Jelas? Selesai? Sekarang 1/3. Yang ada kata-kata ibu berapa tempat di sini? Yang kata-kata ibu 1, 2. Itu 1/3. Pelan-pelan. Ya. 1/6, 1/3. Sudah? Sekarang masuk berapa? 2/3. Mulai dari mana? 2/3. 2/3. 2/3. 2/3. Ntar diulangin ya, sabar aja dulu. 2/3. Ada 2/3 di mana saja antum nemukan 2/3 pasti dapat setengah. Mana 2/3 nih? Ada nggak di atas? Nggak ada ya? Ini? 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 Yang ada yang ada setengah pasti mereka ngikut dapat sisa. Sisa saya tulis di sini S. Mana yang setengah? Sisa, 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 sisa. Kapan ada sisa? Kalau ngikut laki-laki. Istri dapat berapa? Sudah tadi ya, 1/4 dan 1/8. Kira-kira udah hafal nih? Belum ya? Kita hapus dulu, pelan-pelan. Jangan nulis dulu, nulis ntar salah ini. Ini butuh konsentrasi dikit saja. Nggak usah banyak. Kan ada ashabul furud kan, 1/2, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3. Kita mulai dari 1/6. Siapa saja 1/6? Kita akan sebutkan ya. Seper-6 ini. Tinggal tulis saja. Tulis aja. Sudah? Iya, tinggal muterin aja itu. Bisa nggak nih Pak? 1/6, apal nggak 1/6 siapa aja? Siapa yuk coba? Nenek, terus saudara seibu, kemudian saudara seayah, kemudian cucu perempuan dari anak. Selesai kan? Iya, 1/6. Habis itu 1/3. 1/3 itu yang ada nama ibu. Mana nama ibu? Berapa orang? 2. Yang mana? Terus? Selesai kan? Taib. Sekarang 1/3 sudah. 2/3. Dari mana mulainya?
Sudah? Ya. Terus yang ada 2/3 kita akan taruh setengah. Mana aja yang dapat setengah? Yang ada 2/3-nya? Betul? Baik. Yang ada setengahnya pasti dapat sisa. Mana aja? Tulis di sini. Selesai. Tinggal antum cocokin ntar. Misalnya, suami meninggal. Dia meninggalkan nenek, meninggalkan ibu, ya, meninggalkan nenek, meninggalkan ibu, kemudian dia dua aja lah, nenek dan ibu, ya, yang lain sudah meninggal. Berarti nenek berapa di sini? Atau nenek, ibu, kemudian dia meninggalkan ayah misalnya. Nenek berapa? Hitungnya 1/6. Ibu? Kenapa 1/3? Ayah? Sendiri kan? 6 dan 3. Ketemu di berapa? Ketemu di mana? Jelas? Untuk dapat 6, 1 kali 6. Ini 2. 2, 1, 3. 6 kurang 3, sisanya berapa? Berarti kalau duitnya 6 juta, neneknya dapat berapa? 1 juta. Kalau kalau untuk ibunya berapa juta? Ayahnya berapa juta? Jadi berapa semua? Gimana? Ini ya, antum cari di buku-buku nggak ketemu. (20,54) masih kuat. Ada yang belum makan terpingsan. Sudah? Kalau yang laki-laki lebih aman lagi antum. Yang laki-laki lebih aman lagi. Karena paling cepat antum ngapal kalau laki-laki. Ini yang perempuan dulu nih. Apal nggak ini sudah? Belum. Belum ya Pak ya. Iya. Ini mau dilanjutkan ke laki-laki? Tulis dulu. Itu yang setengah, 1/4, 1/8, 1/3, 1/6, 2/3 pasti itu. Ya, siapa yang dapat itu tinggal ditaruh-taruh aja. Waduh, ini pertanyaannya panjang-panjang semua nih. Dari siapa nih, Ibu? Antum kalau lihat ceritanya panjang. Taib. Taib. Iyalah. Gimana? Belum? Kayaknya serius nih dapatnya ini, insya Allah. Pulang langsung bagi warisan. Saya yakin antum kaya-kaya semua nih. Masya Allah. Duitnya banyak terus nih. Iya.
Waduh, nambah lagi. Taib, kita jawab ini dulu ya. Habis itu ya, kalau ada waktu kita lanjut. Kalau enggak ya, qadarullah. Ada pertanyaan dari si ibu ini. Si fulan meninggal dunia, meninggalkan seorang istri. Berarti yang meninggal siapa nih? Oh, antum nih. Ya. Meninggalkan 2 anak laki-laki, 1 anak perempuan. Ibu itu ya, dia meninggalkan 1 anak perempuan, ibu 2 saudara perempuan dan 1 saudara laki-laki. Bagaimana pembagian warisannya? Berarti yang ditinggalkan istri, ibu, anak laki-laki 2, anak perempuan 1, saudaranya 1 laki-laki. Bagaimana pembagiannya? Baik. Sudah ini dulu. Kita jawab ibu-ibunya dulu. Yang pertama, siapa tadi yang dia tinggalkan? Istri. Kemudian dia tinggalkan ibu. Kemudian dia tinggalkan anak laki-laki berapa? 2. Antum sudah bisa jawab nih ya. Nggak perlu anak jawab nih, berarti antum aja yang jawabnya. Ya. Ya. Anak laki-laki, kemudian anak perempuan. Terus saudara laki-lakinya 1. Taib. Lihat yang 5 dulu. Ya, yang 5 dulu. Dari yang 5 itu algojo yang paling kuat siapa? Laki-laki. Ya, ada nggak anak laki-lakinya di sini? Gimana nasib saudara? Saudara ini boleh diundang, Ibu. Iya, karena datang pas waktu itu doang nih. Iya, boleh diundang, kasih sarapan, suruh pulang. Selesai. Ya, saudara. Jelas, Bu? Kemudian istri berapa? Ya, dapat berapa istri? Istri sudah kita sebutkan, kalau dia punya anak dapat 1/8. Ya. Ibu dapat berapa? 1/6 karena punya anak. Anak laki-laki dan perempuan sisa. Ya. Ini kan dapat ya anak perempuan. Jelas di sini nih? Ya. Ada sisanya enggak? Ada. Ini kalau digabungkan dengan yang tadi cocok Pak ya. Tapi karena kecil tempatnya ya sabar saja berarti. Iya. Berarti KPK-nya nih 8 dan 6 ketemu di berapa? 24. Iya, tinggal antum yang hitung ntar ya. 24. Berarti berapa? Untuk dapat 24? 3 kali 8? Ini berapa? 4 kali 6? 24. Taib. 4 tambah 3? 7. Berarti 24 kurang 7? Berapa sisanya? 17, Bu. Taib. Anak laki-laki dapat 2. Anak perempuan dapat berapa? Berarti berapa? 5. Jelas? Sekarang 5 ini dikali 24 berapa? 100? Berapa? 120. Ntar kalau salah ya salah. Iya. 120. Jelas? 5 kali 3? 3 kali 5, 15. 4 kali 5? Berapa? 17 kali 2? 17 kali 2? 17 kali 1? Hitung berapa tuh? Pas? Pas enggak Pak? Pas ya. Sekarang kalau ibu punya duit 120 triliun, ya, berarti tinggal dibagi 120. Berarti berapa? 1. Berarti istri itu dapat 15 triliun. Karena 1 kali. Kalau ibu dapat berapa? 20. Masing-masing anak laki-laki dapat berapa? 34, 34.
Kemudian anak perempuan setengah dari 34 berapa? Mau berapa saja duitnya, Bu? Mau punya duit sampai miliaran saja, ya. Tadi itu dibagi 120. Ya. 100 berapa? 120. Jelas ini? Baik, bapak-bapak, ibu-ibu, ya. Kalau saya jawab semuanya satu-satu nih nggak ketemu waktunya. Ya. Tapi bapak-bapak, dari sini ada nggak gambaran sudah? Iya. Sulit atau tidak, Pak? Hah? Sulit gimana? Sulit atau tidak? Nggak sulit ya, Pak ya. Asal apa? Sesuai dengan ya rumusnya tadi. Sudah? Nyambung nggak sama laki-laki ntar nih? Tapi kalau laki-laki ntar paling banyak apa? Ya, sisa kalau laki-laki itu. Tapi yang jelas, saudara-saudaraku yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini gambaran singkat dan antum bisa memahami dengan mudah yang namanya warisan itu sendiri. Artinya belajar ilmu waris itu tidak sulit. Saya nemuin kayak gini, Pak. Di mana? Di Yaman. Belajar di Indonesia dulu, Masya Allah, cari-cari, Pak, pusing saya. Tapi alhamdulillah, ya, itu tadi kita berbagi. Ya. Tapi memang belum selesai. Tapi ya, yang penting santum sudah apa? Sudah punya gambaran tersendiri. Tayyib, kita tutup ya pembahasan kita dengan ya doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.